Salam sahabat Tuhan, dimanapun sahabat-sahabat Tuhan berada. Saya percaya kita ada di dalam lindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati setiap kita. Kembali lagi dengan saya di program berkat, bersekutu, kerjakan amanat agung Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan di keadaan-keadaan new normal ini. Apa yang kita harus kerjakan, apa yang harus kita bangun di dalam diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bacakan dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 1 dan ayat kedua. Perikopnya hal berdoa. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan new normal ini, banyak hal yang harus kita kejar, banyak hal yang harus kita bangun, banyak hal yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan ini. Dan tentunya kita tidak bisa membangun dengan sendiri, kita tidak bisa mengerjakannya dengan sendiri. Sama halnya kepada murid-murid Yesus. Pada saat ini diceritakan salah seorang dari murid Yesus datang kepada Yesus dan menanyakan, minta ajaran Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Saudaraku dikasih Tuhan, dalam hal kita membangun apapun dalam setiap kehidupan kita, ada suatu kerinduan yang mendalam dari dalam diri kita. Kita minta ajaran daripada Tuhan. Tuhan, ajari saya, tuntun saya dalam setiap langkah-langkah saya menjalani new normal ini. Saya akan melihat berkat-berkat Tuhan, melihat anugerah Tuhan, melihat rencana Tuhan yang ajaib. Saudara kasih Tuhan, ada hal yang menarik kita belajar dari respon Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menanggapi muridnya pada saat itu. Satu hal yang Tuhan katakan, yang pertama Tuhan katakan, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu." Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak mengajarkan hal-hal yang luar biasa, tapi di sini Tuhan mengajarkan kepada muridnya untuk menyebut Bapa. Artinya untuk mengenal Bapa, untuk membangun kehidupan kepada Bapa. Jadi di sini saya dapat mempelajari bahwa ada identitas yang dibangun, ada identitas yang harus diperbaiki, ada identitas kita yang perlu dipulihkan. Identitas kita sebagai anak, memandang dia adalah Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kita. Berbicara tentang Bapa adalah berbicara tentang hubungan yang kita bangun. Jadi dalam keadaan normal ini, new normal ini, banyak hal yang kita mau dapatkan, banyak hal yang kita mau kejar dalam hidup ini. Mari kita kembali kepada Bapa, bangun hubungan kepada Bapa, bangun identitas kita yang benar. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya semua yang mendengarkan firman ini diberkati Tuhan. Bahkan roh Tuhan menjamah setiap kita. Mulai saat ini kita bangun kehidupan kita. Kita mengenal Bapa. Saudara dikasih Tuhan, lebih dalam saya gali kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa mengapa saya katakan bahwa identitas Bapa dan kita sebagai anak perlu dipulihkan. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan saya memberikan sebuah ilustrasi bahwa
kehidupan orang yang tidak tinggal di dalam kerajaan tidak memerlukan sebuah identitas. Identitas sebagai anak dan mengakui bapaknya. Saya mau berikan satu contoh. Orang-orang yang tinggal di jalanan, orang yang tidak memiliki rumah atau anak-anak terlantar, mereka yang tidak tinggal di istana, mungkin di istana kepresidenan, mereka tidak membutuhkan suatu identitas, kita sebut saja sebuah KTP. Mereka hanya tinggal bebas, melakukan segala sesuatu di jalanan, kehidupan yang bebas. Karena mereka tahu identitas mereka bukan sebagai anak-anak yang tinggal di dalam peradaban kerajaan, peradaban pemerintahan. Nah, begitu juga dalam setiap kehidupan kita secara rohani. Kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, jangan kita sebagai anak-anak Tuhan yang di luar dari kerajaan Tuhan. Jangan kita memiliki mental sebagai anak-anak yang terlantar secara rohani. Tapi kita bangun identitas kita. Saat kita memiliki identitas sebuah KTP, kita masuk di sebuah gedung pemerintahan atau di sebuah kantor yang berbadan hukum atau apapun, pasti kita diminta satu keterangan identitas kita yang jelas adalah sebuah KTP, supaya kita diperbolehkan masuk dan kita bisa melakukan apa yang menjadi tujuan kita. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita, identitas kita sebagai anak harus kita temukan di dalam Dia Bapa. Mari kita bangun akhir-akhir ini, kita berupaya membangun keadaan yang normal kembali. Itu baik. Tapi hal yang prinsip, hal yang lebih esensial, kita bangun yang ada di dalam kita. Itu yang jauh lebih baik. Karena apa yang kita bangun di dalam, itu yang menentukan apa yang kita dapatkan di luar dari di dalam diri kita, apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Yang kedua, Yesus mengajarkan, selain dia menyebutkan kata Bapa, dikuduskanlah namamu, Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu. Saya ulangi kembali lagi, datanglah kerajaanmu. Di dalam new normal, kita harus menghadirkan kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi di dalam new normal ini kita membangun segala aspek kehidupan kita, usaha kita, bisnis kita. Tapi jangan lupa kita menghadirkan kerajaan Allah. Kita mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran Allah. Kita dapatkan di dalam setiap kehidupan kita. Pasti apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Jadi saya tidak panjang lebarkan, ada dua hal yang kita pelajari dari hal berdoa, di mana Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Yang pertama, Bapa, ada identitas kita yang kita bangun, ada identitas sebagai kita anak yang dipulihkan di keadaan-keadaan new normal ini. Dan juga datanglah kerajaanmu, artinya kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita mencari kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu menjadi prioritas utama kita. Pasti semuanya apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan Tuhan terus membawa kita di dalam kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sahabat Tuhan. Sekian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan kita kekuatan. Kita masuk di dalam rencana Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, ikuti program channel berkat ini, program berkat ini, bersekutu
kerjakan amanat agung Tuhan. Saya akan terus buat video ini yang akan memberkati kita, memberkati sahabat-sahabat semua. Mari teman-teman tetap ikuti program berkat ini di dalam channel ini, tetap kunjungi, dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, bahkan isi komentar-komentar teman-teman. Bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, teman-teman bisa DM, mungkin bisa di DM di Instagram saya juga nggak apa-apa. Bahkan teman-teman yang rindu sharing firman Tuhan, bahkan pengen menceritakan masalah-masalah dan pengen mendapatkan solusi, kekuatan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mari teman-teman bisa tulis di kolom komentar, bahkan bisa di DM di Instagram saya akan cantumin nanti di bawah ini. Sekian teman-teman, saksikan video berkat berikutnya yang akan memberkati kita, yang akan menguatkan kita untuk kita terus melangkah di dalam rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.